Ini jangan anggap sepele tuh mungkar nakir ini. Mungkar nakirnya rupanya nggak sama, berubah-ubah terus. Bisa sangat menyenangkan hati, bisa sangat menyusahkan hati, mengerikan luar biasa ya kan. Bakal jumpa kita tak bisa tidak ini. Bagaimana kadar apa ibadah kita lah ya, bisa mengerikan sampai malaikat maut juga. 3 malaikat itu pasti jumpa gitu. Pertama malaikat maut ya, dia pun berubah-ubah muka itu, bisa sangat mengerikan, bisa juga sangat menyenangkan. Makanya kalau Umar bin Khattab orang yang kuat ya, tauhidnya pun kuat, datang malaikat maut, dia nggak ada gentarnya. Kalau kita kira coba nih, kau kan baru nikah tadi ya, Eri. Pulang nanti siapa? Bapak siapa? Aduh ada itu. Malaikat maut nggak bisa ada. Tunggulah kesempatan nanti 1 hari lagi. Kalau Umar nggak peduli dia datang malaikat maut. Siapa kau malaikat maut? Oh, kau dalam rangka apa? Dinas apa jarah? Kalau dinas udah kecabut lah nyawa kau udah. Jarah aja lah. Nah, Umar tuh 2 kali didatangi malaikat maut tuh. Dalam jarah bukan nyabut nyawa. Kita nggak didatangi, karena kalau kita didatangi siapa kira-kira? Heran. Aku lah ijrah Tuhan gitu ya. Heran. Kalau saya bilang Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu ala kulli mukallaf. Maka dengan karena inilah berkatalah Syekh Sanusi radhiyallahu anhu, ma'lamu indal hukmi akli yasaru fil salasati qasamu wujubi wala isjalati jawaz. Ketahui olehmu bahwasanya hukum akal itu tersimpan ia atas 3 bahagi, wujub ya, wajib, dan istihad mustahil, dan jawaz ya, harus. Qalu jibu balayan suru fil akli andamuhu wal mustahilun wala yasuru fil akli wujudihi wal jaiz ma yanha fil akli wujudihi wa adamihi. Maka yang wajib itu, apa sih wajib itu? Maka yang wajib itu katanya ya, barang yang tiada dapat pada akal adumnya, itulah wujud. Wajib hukum akli tak dapat pada akal tiadanya. Nah, dipikirkan macam mana pun tetap kita mengakui ada Tuhan ya. Tak bisa kita kan nggak ada, nggak bisa, karena ini jadi semua ini kepada diri kita sendiri pun dalil pasti ada Tuhan. Pikir kan nggak ada Tuhan, nggak bisa. Kalau kita pun bergerak, kalau nggak digerakkan nggak bergerak kok, kendali Tuhan kan. Maka pikir kan, kalau kita ada Tuhan nih, ada. Macam mana pun dipikirkan, mustahil tak ada. Nah itu pasti ada. Dan seterusnya lah itu ya. Nah. Ini tidak seterusnya gitu ya. Biasanya orang, ya, ini hukum akli, tahu ini, ilmu pasti. Wajib hukum akli tak dapat pada akal adumnya, tak adanya. Apa aja. Pasti ada, gitu. Sudah? Nah, itulah wajib hukum akli. Untuk apa ini? Ini memudahkan kita menjalani kehidupan ini. Kalau hukum akli nggak duduk di hati kita, nggak bisa kita mempelajari sifat 20 ini. Hukum adat juga kita pegang, ini bikin bahayanya. Makanya banyak binasa manusia itu karena berpegang hukum adat, gitu kan? Hukum akli tidak. Dah.
Mana tadi? Pada akar adumnya. Nah, Pada akar adumnya. iyalah mana dia? Waduh, boy. 9 ke bawah. 9 dari bawah. Maka yang wajib itu barang yang tidak dapat pada akal adumnya, tak adanya. Dipikirkan bisa pasti ada. Nah itu. Pasti ada ya. Apa satu contoh, salah satu yang saya baca. Allah pasti maha kuasa. Pasti itu. Tak dapat pada akal lemahnya. Kalau lemah Tuhan nggak bisa jadi Tuhan. Yang mana pun wajib ada. Wajib dia maha kuasa, wajib dia maha menentukan, wajib dia maha mengetahui. Kalau ada satu yang tadi kita utama, nggak cocok dari Tuhan. Pasti akal kita gitu. Sehingga nanti kita coba di kitab ini juga. Semut hitam berjalan di malam yang kelam di atas batu hitam. Ada. Mana gelapan semut sama kau ini? Semut yang gelap udah itu ya. Semut hitam berjalan di malam yang kelam di atas batu hitam. Di kitab Allah itu. Mana dalil mengatakan di kitab Allah itu dalil akhir tadi. Iya, pasti tahu Allah Taala. Orang dia jadikan. Kan udah ada ya. Dia jadi pasti tahu lah dia. Nah, kita makanya seorang tukang jual ambal di Arab sana, dia beriman gara-gara ambal jualnya itu. Ambal itu tempat dari Turki, istimewa lah. Makanya berapa banyak ambal-ambal itu dia punya paling laris. Kalau cuma hanya dia punya lah, dia belum habis. Satu ketika yang toke ambal cerita-cerita tuh berdua. Ini paten ambal pun lakukan ini laku laris. Iyalah. Cuman kata yang beli orang Arab dia bilang, ada cumanya apa? Ambal kau tuh udah nggak ada yang tahu bang. Tapi saya tahu orang tua itu pepegang. Di sudut ambal itu ada kekurangan gini deh. Inilah kurang di kelemahan ini. Terkejut astagfirullah. Apa yang di hati yang bukan orang Arab tuh dia. Manusianya bisa tahu di mana kekurangan. Ini di mana? Apalagi Allah Taala. Situlah dia jalan taat. Gitu. Oh ngajib nggak nih? Nah, tahu Allah tadi apa hati kau tuh itu salah nanti aja. Orang Arab ini aja bisa tahu di mana kesan ambalku nih. Apa lagi Allah Taala? Apa yang saya? Itulah makanya kita ini kalau kita bertahu itu pasti tahu. Apapun kita lakukan Allah Taala tahu. Sehingga di hati kita pun Allah Taala tahu. Lebih tinggi lagi. Apa di hati kita besok Allah pun tahu. Kita punya hati nggak tahu. Siapa yang tahu apa di hati kita besok? Nggak tahu. Allah tahu. Tahu dalam ilmunya kok orang dia mengetahui. Heboh juga kita. Makanya banyak manusia itu binasa manusia itu berpegang pada hukum adat. Enggak. Jangan. Kita masing-masing dengan apanya, masing-masing dengan apanya, kelasnya masing-masing. Ini sampai sini dia ini. Itulah apa ya. Udah teratur semuanya ini. Masih banyak protes. Ya, Pak Nabi. Akhirnya kesimpulan lagi nanti, maka selalu saya sampaikan dimanapun, hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Siapa? Yang tahunya kuat. Itu hukum akli di dasarnya. Semakin lama hidup ini semakin enak, bahkan nikmat. Ngada-ngada aja. Nikmat pula enaknya belum kurasakan. Nggak duduk aja. Mereka nggak paham tanya lah. Orang bisa dibuktikan semua. Ilmu tauhid itu memang pasti. Bisa dibuktikan semua. Hidup ini semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Siapa yang ngerasain? Yang paham kaji inilah. Bagaimana kita nggak makin enak, bahkan nikmat ya. Cuma kalau nikmat itu belum kau rasakan dari, sabarlah dulu ya.
Karena apa? Allah serba maha. Itu makanya semakin lama hidup makin enak. Udah tertasdik di hati. Karena arti iman itu tasdik. Arti tasdik itu membenarkan. Udah tertanam di hati Allah maha kuasa. Allah maha mengetahui. Allah maha kaya. Maha mendengar. Maha subhanahu wa ta'ala. Jadi apa kita khawatirkan lagi? Ini kena nggak duduk di hati ya. Cuman ini ya, cuman nggak cuman kok. Makanya nggak akan dapat nikmat itu. Pasti nih ya, ilmu tauhid mau pasti ya. Ini pun kalau nggak paham tanya ya. Yang semalam nggak akan terulang lagi, betul kan? Tapi terulang lagi semalam kan? Nah ini dari sekarang kita di dalamnya. Besok nggak ada yang tahu. Kalau gitu kita sedang berada sekarang ini, nikmat betul kan? Nikmat ya. Karena besok kita nggak tahu apa kejadian. Makanya yang dua ini dipikirkan orang, banyak binasa manusia karena mikir yang lalu, mikir yang akan datang. Kapan nikmatnya? Nggak dapat nikmat, enak pun nggak dapat. Nah, coba pahami betul-betul kayak gitu. Semakin lama semakin tasdik, maka semakin enak. Saya bilang gini, kita kalau menyentuhkan ini tamsilannya lebih mudah makanan memang. Kalau makan cepat kayak paham kita, ya heran. Terkadang tuh lauk tuh enak semuanya, enak semua terhitung. Karena mata melihat, usia enak kali ini, kata kita. Padahal waktu itu lidah udah bantah. Bilang mata macam tahu pula kalau orang aku yang ngerasa kok katanya. Dan hati kita nggak mau tahu itu, nggak mau dengar pertengkaran orang ini. Nah kita makan, ternyata sawi pahit yang enak ya. Siapa punya kerja? Tahu dia mah kuasa dia mengenakkan sawi pahit ini. Yang enak kita mata itu nggak enak ya. Udah pernah ngerasa kita semua itu. Itulah dalil adanya Tuhan tuh. Dipikirkan macam mana pun. Nah, ini pun apa tanya. Saya udah pulang-pulang saya sampaikan. Semakin banyak yang bertanya, makin banyak dapat ilmu. Kalau dia aja saya yang capek, kalian tidur ya kan. Kan lihat. Udah sini. Belum tua ya. Jadi bukan jualan. Kalau bukan tua pun sunyi pemilihan. Dan yang mustahil itu, apa mustahil itu? Barang tiada dapat pada akal wujudnya. Ada yang nggak ada itu. Itulah mustahil. Dipikirkan macam mana nggak ada itu. Mungkin itulah yang mustahil. Seorang perempuan baru melahirkan, anaknya nggak bergerak nggak diam katanya. Dan mereka anak tapi anaknya nggak bergerak nggak diam. Macam mana mikirnya? Coba pikirkan aja. Ada apa nggak itu? Nah, itulah misalnya. Dipikir siapa nggak akan ada itu. Kalau nggak bergerak ya diam. Dipikirkan macam tak ada itu. Itulah yang mustahil. Kalau nggak bergerak, diam. Jadi sekarang posisinya bergerak apa diam nih? Hah? Bergerak. Tapi diam ya kok itu. Kapan dia yang mati ya kan? Kalau dia bisa bergerak, tak bergerak. Nah, itulah yang mustahil. Mustahil, tak dapat pada akal adanya itu. Tak bergerak, nggak ada. Dan yang harus itu, ketika hukum akalnya wajib, mustahil harus. Yang harus itu barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya.
sah pada akal adanya dan tiadanya. Yang harus tuh kalau lebih bahasa kita supaya lebih mudah pahamnya, Allah berbuat sekendaknya. Nah, apakah Allah Ta'ala kita berdoa wajib Allah berkenannya? Enggak. Harus saja berkenannya atau tidak. Nah, apakah kita kerja Allah wajib masih rezeki? Enggak. Harus saja mau dikasih atau tidak. Nah, itu dudukan di hati. Itulah hukum harus pada akal. Yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Kata Syekh Malaysia Sani, maka tiap-tiap barang yang menghukumkan akal itu akan sebut tidak sah pada akal nafinya, maka yaitu wajib. Kalau sah pada akal nafinya tak akan ada itu wajib, maka itu wajib. Maka misalnya itu bersifatlah jirim dengan harkah atau sukun, yang salah suatu daripada keduanya dengan tiada tertentu, dan tiap-tiap barang yang menghukumkan akal dengan nafinya dan tiada sah pada akal sebutnya, maka itu mustahil. Misalnya itu sunyi jirim daripada gerak dan diam. Untuk nggak bergerak nggak diam, duanya kalau nggak bergerak ya diam ya kan. Maka tiada terima oleh akal adanya, itu nggak ada akalnya. Tiada bergerak dan tiada pula diam. Maka jirim, ya, pada jirim, maka ialah mustahil. Dan tiap-tiap yang sah pada akalnya adanya dan adumnya, maka itulah yang jaiz. Misalnya itu yang harus ya. Misalnya bersifatlah jirim itu dengan gerak atau dengan diam yang tertentu. Terkadang diam, terkadang bergerak, gitu ya. Tertentu keduanya. Maka wujudnya sahlah pada akalnya bahwa ada ya jirim itu bergerak selama-lamanya, tiada diam ya untuk selama-lamanya. Tiada bergerak, maka tiap-tiap satu daripada tiga itu ada kalanya tasawuf, ada kalanya nazri dipikirkan, maka wajiblah daruri, wajiblah dengan mudah itu barang yang tiada berkendak akal pada mendapatkan dia kepada tilik lagi dan kepada bicara. Tahsiju bagi jirim, yakni mengambil tempat kadar zatnya. Maka makna tahsil itu mengambil kadar zatnya daripada lapang, dan makna jirim itu setiap-tiap barang yang memenuhi akan lapang, seperti batu atau kayu ya, dan tubuh ya, dan segala binatang. Dan adapun wajib nazri yang boleh dipikirkan itu barang yang berkendak kepada mendapatkan dia, itu kepada pikir dan bicara, seperti kidam bagi Tuhan, kita jalla wa azza ya, kidam bagi Allah Ta'ala. Dan adapun mustahil daruri, mustahil daruri itu seperti sunyi jirim daripada gerak dan diam. Dan yang najri itu seperti syirik bagi Allah Ta'ala. Nah, ta'alallahu an zalika uluwan kabira, maka mustahil sekutu bagi Allah Ta'ala, mustahil itu nggak diterima oleh akal. Kesana nanti maunya ini. Kalau itu Tuhan itu berapa? 2 apa 1? 1. Pasti 1, nggak bisa 2. Pikirkan. Dan jaiz daruri itu seperti gerak bagi jirim atau diamnya yang tertentu. Dan nazir itu seperti menentukan orang yang muti, ya, orang yang taat itu, dan memberati pahala bagi orang yang asih kepada Allah Ta'ala. Kata Syekh Hudi rahimahullah ta'ala, wa indama bari'ul at-tahkimu al-hukumil aqli,
la anal mukallaf mutalubi yahfil qatu wajibu fil haqqi fi haqqillah ta'ala wa ma yuhibbu zauman yastahilu walakihum ala syai'in bi annahu wajibu au jaiz au mustahil hatta ya'rifu hakikatul zalik. Dan sungguhnya memulailah musannif dengan membagi hukum akli. Kenapa? Karena bahwasanya orang yang mukallaf itu dituntut dengan mengenal barang yang wajib pada Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala, dan barang yang harus dan barang yang mustahil. Tak bisa, tidak mesti wajib tahu, fardu ain ya. Dan tidak dapat menghukumkan atas suatu dengan bahwasanya ia wajib atau ia jaiz atau ia mustahil, hingga diketahuilah kan hakikatnya itu dahulunya ya. Yani apa itu? Tiada dapat. Yani tiada dapat seorang menghukumkan suatu hukum hingga diketahuilah dahulu akan artinya. Umpamanya apa itu, Pak? Siapa saya lagi? Kita hukumkan wajib tiap-tiap diri mengambil kadar zatnya daripada lapang, maka sudah diketahui arti wajib itu dahulu daripada hukumkan. Dan lagi kata Syekh Suhaimi rahimahullah ta'ala, itu dulu ya. Wajib si diri mengambil luas kadar tempatnya, gak bisa diambil dua tanpa bergerak. Selapang diri ya lah, segini aja, segini dia ngambil tempat, gak bisa dua. Nah gitu ya. Itu pakai Tuhan itu pasti satu. Saya jumpa orang Hindu, dia berkata, aku sebenarnya gak cocok sama agamaku ya. Kenapa? Tuhan kami 36 ya. Dia pun gak cocok dibilangnya, tapi dia masih Islam gak? Itulah kita pakai syukur kita iman dan Islam ini. 36 ya. Dibuatnya pula film, itulah bodohnya, dibuatnya filmnya. 36 bukan ya, namanya dewa ini sampai 36. Dah datang Sun Gokong, dua berabrik, kalah dewa-dewa itu, Tuhan-Tuhan itu. Waktu nggak naik Sun Gokong tuh siapa yang jadikan? Kok bisa kalah orang tuh? Nah, nanti yang kayak ini datang di hati kita masing-masing. Kalau itu Allah siapa yang jadikan? Dan mikir-mikir jawabnya ini. Kalau mikir berarti nggak pernah belajar sampai 20. Dan ini jadikan, ini semuanya Allah menjadikan. Nah, yang kutanya Allah siapa yang jadikan? Siapa ya? Udah nggak laku lagi, udah iman ini. Pertanyaan kau tuh nggak masuk di akal. Allah yang menjadikan, bukan dijadikan ya. Jadi nggak usah kau tanya Allah siapa yang menjadikan, karena dia menjadikan kok ya. Itulah guna kita belajar sifat 20 ini. Ya, ini pun sudah berulang-ulang saya sampaikan. Satu aja duduk di hati kita, sifat 20 yang manapun, cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat, cukup. Apalagi suami istri duduk kayak sama-sama tuiknya kuat, udah enak kali jalan kehidupan ini. Ya. Semakin dipelajari, maka semakin lama semakin nikmat. Dia tidak lagi melihat suatu, lihat menjadikan suatu. Tuh, belajar lagi, kita kaji lagi. Bosnya kita tahu Allah suka atau tidak suka, sampai. Protes lagi, nggak percuma. Kalau datang yang tak suka, sabarlah, Wak. Datang yang suka, puji Allah, alhamdulillah ya kan, akhir gitu. Karena nggak berubah itu, sesuai dengan kontraknya semua. Tak lazim.
Lari lagi tuh. Yang mana tuh? Wajibu ala kulli. Wajib ala kulli mukallaf itu. Ya. Sar'ain ya ribu mayuhibbu fil haqqi maulana tajal maula jala wa azza wa ma yastahilu wa ma wa yahzu wa kazal yuhibbu alaihi an ya'rifu misalin zalika fil haqqi arsalu alaihim wassalatu wassalam. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf, siapa mukallaf nih kita lah ya, pada syarat bahwa mengetahui barang yang wajib pada hak maulana jalla wa azza dan barang yang mustahil dan yang harus. Dan demikian lagi wajiblah atasnya bahwa mengetahui seumpama demikian itu pada hak segala pesuruh alaihim sholatu wassalam, hak pesuruh Allah Ta'ala ya, para rasul. Maka arti mukallaf itu, apa mukallaf ini? Yaitu orang yang akil balik, sudah berakal dan balik. Mukallaf namanya itu. Yaitu mereka yang diberatkan atasnya daripada segala yang wajib dan yang haram dan yang sunat dan yang makruh. Maka keluar dengan kata syar'i, mazhab Mu'tazilah. Maka adalah padanya bahwasanya mengenal Allah Ta'ala itu wajib dengan akal. Dan mufakatlah akan perkataan ini pada mazhab Maturidiyah ya. Dan kata Abu Hanifah pada satu riwayat, "Lam yabi'a sallahu wa rasulah laujibu ala halki ma'rifatuhu ya'kulahum lakana la ya'zabu nabizakiha lakuluhu ta'ala wa ma kana yani hatta tab'atul wa rasulah." Jikalau tiadalah bangkit atas pesuruh, kalau tidaklah bangkit pesuruh ya Allah Ta'ala umpamanya, saya wajiblah atas segala makhluk mengetahui akan Allah Ta'ala dengan segala akal mereka itu, tetapi tiada disiksa dengan meninggalkan dia. Terus ada pesuruh, ini baru kita diberati setelah ada pesuruh, nggak kita ikut, kena lagi kita. Kalau nggak ada nabi, kita nggak kena, nggak berdosa. Kenapa Allah Ta'ala, dan tiada kami siksa segala manusia hingga kami bangkitkan pesuruh. Nah, itu dah Allah Ta'ala bikin pesuruh. Dan kata Asy'ari, tiada wajib ma'rifah melainkan dengan syara. Karena firman Allah Ta'ala, wa ma kana masjibuni hatta yaqasu rasulah. Maka di padanya tiada ada hukum dahulu daripada ada syara, yaitu bangkitlah rasul. Dan dikata pula musannif, ini beberapa bermula hakikat makrifah itu. Apa sih hakikat makrifah itu? Yaitu jazamu wal mufaqah haqqa ala dalil. Jazam yang mufakat pada hak. Jazam yang mufakat pada hak dengan dalil. Maka keluar dengan jazam itu sa. Kalau gitu sa, itu nggak jazam namanya. Dan zon dan paham. Ya. Mesti yakin. Mungkin masalah tauhid nggak boleh sompel sedikit pun. 100%. Ragu, rusak iman kita. Taunya Allah Ta'ala nih, rusak iman kita dia. Allah melihat. Jazam itu 100%. Jadi 99,9% itu nggak laku. Maka keluar kata sa itu 50% nggak laku. Zon 75% nggak laku. Waham 25% nggak laku lah. Yakin betul yakin. Nah itu ada hakikat makrifah ya, yaitu alzamul mufakat haki andalil, jazam yang mufakat bagi hak.
jazam yang mufakat bagi hak dengan dalil, maka keluar dengan kata jazam itu sah, itu nggak jazam namanya. Dan zon dan waham, maka makna sah itu teradud antara dua pekerjaan bersamaan keduanya, tiada lebih salah satu daripada tolannya. 50% 50%, teradud belanggal ya. Dan zon itu berat sebelahnya adanya, ringan akan tiadanya. Dan waham itu berat pula sebelah, tiada ringan sebelahnya adanya. Maka bahwasanya ketika itu tiada dinamakanlah ma'rifah dan tiada memadai pada barang yang dituntut daripada mukallaf. Gak memadai itu ya. Jazam, apa sih ma'rifah itu? Jazam mufakat pada jazam yakin, mufakatnya itu seluruh dunia ditanya. Seperti 2 tambah 2 4. Betul? Yakin loh? Tanya seluruh dunia. Tetap 4 ya? Nah, itu mufakat namanya. 2 tambah 2 sebenarnya 4. Mufakat namanya. Pada hak benar memang ya. Dengan dalil, kira lah. Nah, itu makanya Imam Syafi'i, kita lihat untanya, dia tanya orang apa? Orang kabar. Berapa kaki untanya? Bilang 4 aja, kenapa? Nggak mau dia. Turun dari unta itu. Itu dari 1, 2, 3, 4. Sampai sebegitunya ya. Itu dalil udah. Jadi apakah yang dikatakan ma'rifah itu? Jazam, yakin. 2 tambah 2, 4, yakin. Yakin. Mufakat. Siapapun ditanya, tetap 4. Padahal dengan dalil. Dalil itu dikira kaki unta tadi. Ini dalilnya. Maksudnya 2 tambah 2 itu 4. Udah. Nah. Itu makanya kalau ada orang mengatakan aliran kami lain, 2 tambah 2 sama dengan 3. Kau ikut nggak? Kenapa nggak ikut? Nggak mufakat. Nah, nggak mufakat. Aneh sendiri orang ini kan 2 tambah 2 sama dengan 3. Kami 3, kami yakin nggak mau lah. Itu ada sesat itu. Makanya ada aliran sesat kenapa? Orang nggak belajar hukum akli. Percaya aja. Kalau udah belajar hukum akli nggak terima. Kemudian, apalah guna kita ngaji ini? Nah, ini kita ngaji, kita belajar untuk ujian akhir nanti. Bakal kita hadapin ujian, ya pasti kan. Bisa besok, bisa minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita walau alam nggak tahu. Ujian akhir. Berbagai macam cara setan merusak iman seorang. Ketika mau mati itu, horor udah. Merupakan guru, merupakan orang tua, merupakan siapa-siapa lah dia. Setan. Bahkan ngaku Tuhan. Nah, kalau ngaku Nabi Muhammad nggak ada izin dia. Ngaku Tuhan. Nah, akulah Tuhan selama yang kau sembah. Kena rajin kali-kali ngaji kau malam Sabtu, kutunjuklah wujudku kepada kau. Nah, kutunjukkanlah ini. Kalau kita yakin kafir lah kita ini. Kena rajin kali kau ngaji malam Sabtu, hujan-hujan pun tinggi juga, aku tunjukkanlah diriku sebagai kau. Percaya? Kafir. Tapi kalau dia bertauhid, udah ngada-ngada aja kau ya. La ilaha illallah. Karena kau di depan pula, bersuara pula, ngada-ngada aja. Kalau tidak di depan, udah ada yang bertauhid lah ini. Atau di depan, di belakang. Tidak di atas, tidak di bawah. Kamu bersuara pula lagi. Pilihlah kau jauh-jauh ya kan. Nah, itu udah bertauhid. Sudah. Itu gunanya kita ngaji untuk ujian akhir nanti. Jadi kalau sudah bertauhid, sehingga ada satu riwayat bersoal mungkar nakir nggak mau nanya orang ngaji tauhid. Marah buka, ya kau siapa Tuhan kau? Ya kau boleh soal. Malaikat itu nggak tahu dia bertengkar. Soal jawab nggak ada tadi. Apa suruh itu dikerjakannya. Kau bilang ke orang Tuhan kau siapa? Tuhan kau siapa? Ngadu semua, dia kan juga semua. Ya Allah, cuman yang satu tanya, nggak usah kau tanya, hancur orang semakin parah tanya ya. Sampai ada satu lagi.
Nabi kena sayang sama sahabat ini, dia masih orang udah pada pulang, dia belum, masih di kuburan tuh. Dah telam karena kenanya. Ya. Nah, marah buka apa? Nabi buka. Jangan bising-bising, kau dia orangnya masih di atas katanya. Kata yang Mak Ismail tadi. Pikir dia, dalam waktu ayah dia. Ini kuat-kuat kau nih. Dia lagi di atas itu. Nah, kalau ahli nahu, cara nahu pula lah. Nanya apa marah buka mem itu isim apa? Saya aku tanya nama siapa nanti? Si Andi. Mem itu isim apa? Malaikat nggak tahu di soal kayak gitu. Itu kita tanya sama Allah, iya Allah cuman yang sama yang saya tanya pula isim apa? Mana lah aku tahu itu deh kan? Nggak usah kau tanya, penyakit. Oh. Banyak soal itu nanti. Tenang tanya, udah tidur lah. Ya kita harapkan ada juga riwayat yang gini. Sebelum datang mungkar nakir itu akan datang. Udah lama kan nggak datang, muncullah bidadari. Bidadari, ya. Siapa kok bidadari lah? Jadi dia kok cantik kali di surga. Taman surga ini lah taman surga itu katanya. Mungkar nakir mana? Enggak, kau nggak akan datanginya deh. Karena kau udah belajar Nur Samin. Kan itu arwahnya kan? Udah kau nggak akan didatanginya tuh. Ini jangan anggap sepele tuh mungkar nakir ini. Mungkar nakirnya rupanya nggak sama, berubah-ubah terus. Bisa sangat menyenangkan hati, bisa sangat menyusahkan hati, mengerikan luar biasa ya kan. Bakal jumpa kita tak bisa tidak ini. Bagaimana kadar apa ibadah kita lah ya, bisa mengerikan sampai malaikat maut juga. 3 malaikat itu pasti jumpa gitu. Pertama malaikat maut ya, dia pun berubah-ubah muka itu, bisa sangat mengerikan, bisa juga sangat menyenangkan. Makanya kalau Umar bin Khattab orang yang kuat ya, tauhidnya pun kuat, datang malaikat maut, dia nggak ada gentarnya. Kalau kita kira cuma ini, kau kan baru nikah tadi ya, Eri. Pulang nanti siapa? Bapak siapa? Aduh ada itu. Malaikat maut nggak bisa kan? Tunggulah kesempatan nanti 1 hari lagi. Kalau Umar nggak peduli dia datang malaikat maut. Siapa kau malaikat maut? Oh, kau dalam rangka apa? Dinas apa jarah? Kalau dinas udah kecabut lah nyawa kau udah. Jarah aja lah. Nah, Umar tuh 2 kali didatangi malaikat maut tuh. Dalam jarah bukan nyabut nyawa. Kita nggak didatangi, karena kalau kita didatangi gimana kira-kira? Heran. Aku lah ijrah itu ran gitu ya. Heran. Kalau saya bilang mau tak deprok tak bisa berdiri lagi ya. Nah, ini kan kita untuk kita siap-siap untuk bersiap ya. Sehingga kita ringan menghadapi ngaji ini. Ringan kita ibadah. Kalau ingat mati, kalau nggak ingat mati malas. Udah hujan, kepala penting, duit tandanya. Nggak juga nggak? Nah, tapi kalau ingat mati, oh nggak ada. Dia bekal yang masuk ambil saat masih bisa lagi. Besok belum tahu ya kan. Nah, ini ada kita nikmati. Besok belum tahu. Nggak tahu kita. Bisa aja kita tidur selamanya ya kan. Kan harus saja kan. Itulah hukum akli kita kayak gitu. Harus saja. Tidur lama. Ya udah tidur terus ya. Besok dibangun-bangun sih nggak bisa lagi. Bang. Ya. Nggak ada, udah lewat. Tidur terakhir. Makanya kalau mau tidur tutup dengan kalimat La ilaha illallah. Supaya akhir kalam kita itu La ilaha illallah. Udah kita baca Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, Allahumma pilih muslimin dan muslimat, tutup dengan La ilaha illallah. Mati pun kita mati kalimatnya La ilaha illallah. Nah, besok berkacalah Pak. Siap subuh, selesai berkacalah cermin. Ini mana cerminnya? Nggak ada cerminnya. Tengok di kaca itu. Tulisannya di kening itu La ilaha illallah atau duit. Masih duit juga rupanya ini ya kan. Maka sibuk amat begini. Terusnya La ilaha illallah. Nah, udah ada stempel ya kan. Nah, surga lah udah itu.
Dan keluar pula dengan mengopik hak jirim yang tiada mufakat bagi hak, maka bahwasanya tiada dinamakan akan dia ma'rifah. Kalau tak mufakat pada hak berarti tidak ma'rifah dia. 2 tambah 2 sama dengan 3. Nah, enggak ma'rifah dia. Tapi dinamakan ada jahil murakab. Nah, seperti jazam Nasrani dengan 3 Tuhan. Ya, ini berkata mereka itu bahwasanya Allah yang meninggalkan yang 3. Salah satu daripadanya dinamakan Bapa, dan satunya anak, yaitu Isa, dan satunya ibu, yaitu Maryam. Itu Nasrani. Dan jazam Majusi 2 Tuhan, satunya siang dan satunya dan dengan mengerjakan kebajikan, maka dinamakanlah Jazadu dan surah, dan yaitu Allah, dan keluar, dan kena itulah berkekalan mereka itu menyalakan api, ya, kalau Majusi. Dan yang satunya pula asing, ya, dengan berbuat kejahatan, dan dinamakanlah walman zulmah, yaitu setan. Dan tiada mengetahui mereka itu akan nabi, dan tiada baginya kitab yang diturunkan. Nah, itulah Majusi, ya. Kalau dikatakan Allah Ta'ala kan nggak boleh, nggak bisa nih kan. Fatalahumullahu an yufakun, telah membunuhlah akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Betapa ya menuduh mengada yang tiada, mengada yang tiada. Itu bukan jahil murakab ini. Kalau ada jahil murakab ini dan dikawani orang jahil murakab ini. Karena jahil murakab itu yang dikatakan tak tahu dia, bahwa dia tidak tahu. Jadi nanti sok tahu lah dia. Orang jahil murakab ini tak tahu dia, bahwa dia tidak tahu. Akibatnya sok tahu. Itu jahil murakab. Tentunya saya ada kawan, itu bukan kalau udah lama kan, udah rindu kan, sudah lama kan pernah jumpa dia. Coba kalau satu lagi, kau tahu Syanu di mana? Oh, udah pindah dia, nggak ada apa, rindu kali kamu dia. Tolong kau kasih alamatnya, tapi aku jangan bertanya lagi ya, kita bilang. Kan ada juga orang ngasih alamat, kita sibuk nggak samar. Ini saya kasih alamatnya, saya jangan bertanya. Oh, udah pilih kok, di papan gitu. Di papan nanti belok kiri, terus ada masuk ke dalam, jumpa masjid. Di sebelah masjid itu ada gang, nah, ada titik itu, ada parit. Titiknya pun udah rusak. Harus bilang, kasih keterangan, saya jangan bertanya. Titiknya pun nggak bagus itu, udah belum. Nah, masuklah, terus saya ke ujung nanti. Sampai ujung ada sebelah kiri rumah warna hijau, ada pokok mangganya. Kan jelas sekali itu ya. Keterangannya lengkap betul. Sampai ujung sebelah kiri rumahnya warna hijau, ada pokok mangganya. Tapi saya curiga dengan kata-katanya nih. Kau udah pernah di sana? Belum ya. Itulah jahil murakab tuh. Macam mana orang-orang kayak gitu? Nah, kan jahil murakab, sok tahu. Tak tahu dia, bahwa dia tidak tahu. Maka sok tahu. Makanya orang kayak ini gak usah dekatin, gak usah dikawani orang jahil murakab. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna
ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله